itu bilang juga ya, ditempel sama sopan santun dan itu asal jamnya penjelasan pertama ya sebenarnya dapat kita ibu ini menjelaskan tentang pengertian tata krama. jadi kalau kita kalau Tata krama satu bakul jenderal kan ayo kita itu dalam artian tata krama itu sopan santun dalam kehidupan sehari-hari, dan sopan santun tata krama itu sopan santun itu seperti ya kehidupan sehari-hari dalam berperilaku, bertutur kata. Kita masih berperilaku sopan santun antara sesama, antara jadi di sisi orang tua. balai Kita harus bisa membedakan, contohnya dalam nada bersikap, berperilaku, dan bertutur kata. Bertutur kata kita terhadap orang tua, berarti kita harus nada kita harus seperti apa, dan terhadap sesama kita harus seperti apa. Dan begitu pun tata krama terhadap yang di bawah kita, tetap kita harus menjaga tata krama itu adalah. Dan tata krama dengan sopan santun itu sama berkaitannya, hampir sama sopan santun dan tata krama. Kalau sopan santun ya tata krama juga itu hampir berkaitan. Sopan santun lebih ke cara berbicara juga. Tata krama lebih ke perilaku. Kalau sopan santun bertutur kata. Kita sopan itu seperti apa? Ya, selain tutur katanya dan sopan santun. Berarti ibu di sini selain tata krama sekaligus menjelaskan tentang sopan santun. Ya, ketika kita bertemu sapa terhadap apa? Bertemu sapa guru, orang tua, itu tata krama kita dilihat dari perilaku kita harus seperti apa, ya, salim harus seperti apa, dan tata cara kita berbicara itu sopan santun. Dan malu di situ tadi ada pengertian bahasa malu. Mungkin rasa malu di sini harus ada, rasa malu itu harus ada karena kamu lihat teman kita dia contoh berkata kasar itu berarti udah minim rasa tata krama dan sopan santun yang tidak ada rasa malu lagi. Nah di situ fungsinya rasa malu, kita harus menjaga rasa malu. Ini saya tidak boleh diucapkan rasa malu di sini. Mungkin tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa saja Assalamualaikum Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari SMP 3 izin mewawancarai Ibu untuk tugas praktek PAI tentang tata krama, sopan santun dan malu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Ibu sebagai masyarakat dan orang tua di rumah, pengertian sopan santun itu bagi Ibu ya, murid harus sopan terhadap guru, anak harus sopan terhadap orang tua, bawahan juga harus sopan terhadap atasan. Ya, pengertiannya itu ya kita orang timur ya, mayoritas sopan santun itu emang diutamain dibanding orang barat ya. Jadi kita harus mengutamakan sopan santun karena emang di lingkungan sekolah, rumah itu harus diterapkan karena emang itu baik untuk diri kita juga dan untuk sesama juga, karena emang kita adanya di timur, emang itu udah mayoritas, udah diwajibkan. Pengertian tata krama, Contoh, bila ke contoh langsung contoh. contoh penerapan tata krama, santun dan malu. Contohnya misal murid pada guru setiap bertemu dimanapun harus mengucap salam karena memang kewajiban orang Islam ya. Kalau orang kita orang lokal itu harus mengucap salam ya. Lebih bagus kita selain mengucap salam juga kita harus ya berjabat tangan. Begitu juga anak kepada orang tua, habis dari mana mau kemana mengucap salam. Kita terhadap atasan, anak buah kepada atasan juga wajib apa istilahnya untuk gitu aja. Untuk manfaat tata krama, santun dan malu apa aja?
dalam kesopanan, misalkan banyak sih dari tingkah laku, kayak berpakaian, kayak macam ucapan itu juga bisa. Kalau untuk malu itu juga termasuk juga kayak kesopan santunan. Kita kalau nggak malu kayaknya kayak arogan ya, orang timur kayak nggak pantas gitu. Apalagi untuk anak-anak sekolah dan itu di agama juga emang diharuskan malu itu termasuk emang sopan santun gitu. Saya terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dari SMP 3 izin mewawancarai Bapak untuk tugas KPPAI mengenai tata krama, sopan santun dan mutu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada yang bisa kami bantu? Untuk pertanyaan pertama, apa pengertian tata krama, sopan santun dan malu menurut Bapak? Kalau menurut saya tata krama itu ya apa ya, tata artinya ditata, aturan main di semua lingkungan yang harus diterapkan oleh kita semua, baik anak kecil, orang tua ataupun anak muda. Itu namanya tata krama. Kemudian sopan santun itu tingkah laku kita kepada orang yang lebih tua, kepada orang guru, kepada anak, itu disebut sopan santun ya. Nanti itu akan berbalik kepada kita. Ketika kita ingin dihargai orang, maka kita harus punya sifat satu sopan santun biar kita nanti akan dihargai. Ketika kita tidak punya sopan santun, maka kita sendiri tidak akan dihargai orang-orang lain. Nah, kemudian untuk yang malu tadi ya, malu itu implementasi. Malu itu kita menahan diri dari perbuatan jelek, itu malu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua, contoh penerapan tata krama, sopan santun dan mutu bagaimana menurut Bapak? Jadi kalau penerapannya, saya kan di lingkungan Pak Dade ya. Kalau di lingkungan itu tata krama itu adalah aturan yang ada di lingkungan. Biasanya kalau orang tua kita itu dari kecil nyuruh kita, "Dek, makan pakai tangan kanan." Itu tata. Dek, kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri dulu, baca doa. Itu tata krama. Itu yang bisa diterapkan di lingkungan itu. Contohnya seperti itu. Ya, kemudian untuk sopan santun kita berbicara dan tingkah laku. Pertama kepada yang lebih tua, kepada guru, itu ada sopan santunnya semua. Nanti kita ketika akan melakukan itu, kita akan dihargai orang lain. Selagi orang itu melakukan sopan kepada orang lain, maka orang itu akan dihargai dan kehidupan akan lebih baik, seperti itu kan. Dan untuk malu tadi ya, saya jelaskan ulang. Kalau malu itu adalah bagaimana kita menahan diri dari perbuatan buruk. Contohnya kita akan mengatakan sesuatu hal buruk, seperti apa ya, kata-kata kasar, itu kita malu. Kita akan melakukan hal tidak baik, melakukan mencuri atau berbuat jahat kepada orang lain, kita malu ya, itu malu. Nanti karena malu itu sebagian dari iman juga. Jadi ketika kita punya adab, sopan santun dan rasa malu, udah selesai apa, kehidupan kita semua akan berjalan dengan baik. Kita akan dihargai orang, kita akan dihormati orang, begitu pun sebaliknya. Tapi kalau ketika sopan dan santun dan rasa malu itu hilang dari diri kita, maka kita tidak akan pernah dihargai orang-orang lain. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa manfaat dari tata krama, santun dan sopan dan santun? Oh ya, tadi manfaatnya ya pasti banyak ya. Ketika kita bertata krama baik, sopan dan santun, dan punya rasa malu yang tinggi, maka kita akan dihargai dan menghargai orang lain. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, selamat siang teman. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Ada di sini. Menurut kamu, apakah tata krama satu nama yang penting dalam kehidupan bersama? Ya, penting karena tata krama santun dan mutu merupakan konsep etika sosial yang penting
masyarakat. Coba berikan contoh ungkapan tata krama. Contohnya itu seperti mengucapkan kata tolong dan terima kasih, terus menghormati guru dan berbicara dengan nada yang